wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, wabil khusus Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 beserta seluruh majelis guru yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat agung. Peristiwa diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Kata Nabi, sembahyang 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu kada sanggup 50 kali sehari semalam. Memang kalau dipikir-pikir kada sanggup memang. Kalau 50 kali sehari semalam, sedangkan kita waktu dikasih hidup sehari semalam 24 jam. Kalau dibagi rata 20 menit sekali sembahyang, 20 menit sekali sembahyang, tidak bisa apa-apa lagi. Agah kapun kada tetap hanya menculuk silawar hendak ke kapun, azan pulang, pacol pulang, sembahyang pulang, habis wirid baca doa, pasang pulang celana panjang hendak ke kapun, azan pulang, pacol pulang, dijamin silawar rapid culuk pacol. Yang kasihan nasib kaum kada rawa balik ke rumah, hanya menutup pintu masjid, ting kata jam balik pulang. Dijamin kaum tuha di masjid. Memang dikira-kira kada sanggup, tapi Nabi sependapat. Tapi Nabi tidak mau langsung minta dengan Allah dikurangi, karena tadi berangkat dengan malaikat Jibril. Nabi minta pendapat dulu dengan malaikat Jibril. Ini isyarat kepada kita, sehebat apapun kita, belajarlah menghargai orang. Walaupun menurut kita betul sudah pendapat kita, tapi kada salahnya minta pendapat orang lain. Itu bahagian daripada sifat tawadu. Nabi itu hatta hawa ijil baiti musyawarah. Nabi sehingga kepentingan di rumah tangga pun Nabi berunding. Karena kalau tidak berunding nanti timbul salah menyalahkan. Ada pangkisahnya, orang laki bini, yang laki kerjanya motong karit ke kebun, tulak sesubuhan, sepeda diandak di muara jalan, sidin motong karit ke tengah kebun. Rupanya subuh itu ada anak muda lewat nang tanggung macal, imbah bagadang malam kehabisan duit, ketemu sepeda parai cuntannya, tapi kada dihabisakannya, cuman ban yang hadapan dibongkarnya, sisanya digantungnya ke pohon karit. Itu kan namanya tanggung macal. Kalau nya macal sekali cuntan semuanyaan, ini ditinggali pulang agin ampunnya. Nang tuha sekali habis motong karit, cari sepeda ada lagi, cari-cari ternyata ada bergantung di pohon karit, tapi bannya hilang sebelah. Alhamdulillah, kata orang tuha, ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian, baju curhat kada dihabisakannya, masih ada disisakan untuk saya, diturunkan hendak dinaiki kada bisa karena bannya hilang sebelah, terpaksa dipikul. Ayo sepidai, kata nang tuha, bergantian kita, tulakannya kau mikul aku, bulikannya aku mikul ikam. Sampai ke rumah, bini pulang kada ada di rumah. Rupanya yang bini pada tapas di
tapi sungai. Sakarnya kada lama datang berjujung bakul tetap pasar. Dilihat rupanya anting-anting bini, telinganya sebelah hilang. Bukan telinganya hilang, anting-antingnya. Sekalinya kata yang laki, "Hai umanya, kemana anting-antingmu?" Kata yang bini, "Tersangkut tak kait jatuh ke sungai." "Hai janang bini, mana ban sepedamu sebelah?" Kata nang laki, "Dicuntan nurang." Ini kata bininya, "Betul-betul kita nih senasib dan sependeritaan." Makanya mungkin waktu nikah kemarin tersalah berjanji, siap bahagia bersama, menderita bersama. Ibai tak ibai, nang bini hilang kunil sebelah, nang laki ban sepeda sebelah. Makanya kita nanti kayak apa aja bahagianya, berjanjilah siap bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada kegantian. Karena kalau teimbai payah, bini sakit paruh, nak berenak, laki sakit intuhun. Siapa memilih bidan? Makanya bahagia, bolehlah berjanji, tapi nang baik. Sekalinya pikir tang hari sedang makanan, terpikir nang bini, kasihan lakiku, motong karet kada bersepeda. Bagus aku mengalah, bunil sebelah, ku jual ke pasar, duitnya tukarkan ban sepeda sebelah. Marha aku kada berbunil, asal laki ban sepeda dua belah, nyaman motong karet. Nang laki berpikir pulang, kesian istri saya, bunil cuma sebelahannya. Apa pula kata tetangga di sebelah, maka anting-anting bini orang di sebelahannya. Bagus aku mengalah, aku jual saja ban sepeda sebelah. Nanti duitnya tukarkan ke anting-anting sebelah. Kada berunding, besok sama-sama ke pasar. Nang bini berjual bunil, nang laki berjual ban sepeda. Nang laki jual ban sepeda, beli anting-anting sebelah. Nang bini jual anting-anting, beli ban sepeda sebelah. Beli ke rumah, kiting-kitingan sebelah seorang. Makanya berunding. Nabi setelah sependapat dengan malaikat Jibril minta dikurangi sehingga tinggal lagi 5 waktu. Nang 5 waktu ini kada bisa ditawar lagi. Ini harga mati. Sesugih apapun kita, semiskin apapun kita, sesibuk apapun kita, sesantai apapun kita, setuha apapun kita, sembahyang kada bisa ditawar. Walaupun tuha nang bini maras berjalan bekisut, nang laki beting kaung. Kayak anak kambar di rumah itu. Karena umur 78 dah. Kita ni kena sudah tuha balik asal lagi. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kembali kepada asal kejadiannya. Kita lagi ke kanak, berjalan bekisut. Kaina muntuha, merasai bekisut. Kita lagi ke kanak, habis bekisut, beting kaung. Merangkak, nanti kita kalau sudah tuha merangkak. Kita lagi ke kanak, berjalan tahun undur. Nanti kalau sudah tuha, mulai tahun undur. Kita lagi ke kanak, berjalan beingkut ke dinding. Nanti kalau sudah tuha, beingkut ke dinding. Kita lagi ke kanak, makan bubur. Nanti kalau tuha, makan bubur. Kenapa? Karena ada begigi. Cuman beda, ke kanak ada begigi, berebut orang mencium. Kalau tuha ada begigi, siapa cium? Cucunya aja tahampur larian. Mak lampir datang lagi. Bagaimana nasib kita? Namun kita nak merasai, mati anom. Pilih antara dua. Kita lagi ke kanak, telinga kada pati mendengar. Kita sudah tuha, mulai kada pati mendengar. Uang ke hulu, nya ke hilir. Uang ada koma irti, nya berpasar sate. Kita lagi ke kanan, mata kada jelas melihat. Nanti kalau sudah tuha, mulai kada jelas melihat. Terkumpul cucu, dihiga-higa, kada pinandu. Oh jangan singkong, oh nih, pinandulah, kada presiden. Ini nak cucu, nang di parit atong. Presiden. Oh nih aja, ini pinandulah nih, kada aja. Ini nak cucu, nang di tebing tinggi. Presiden. Ada cucu nang wangal, ambilakannya di usaha 1.000 nak apa. Oh nih, ini pinandulah nih. Amun nginta aku, pinandu aja. Untung pinandu di duit lagi, kalau ada pinandu bahaya. Walaupun kita tuha, kalau kada kawa lagi sembahyang berdiri, sembahyang berduduk. Kada kawa sembahyang berduduk, sembahyang berubah. Kada kawa berubah, sembahyang berisyarat mata. Kada kawa isyarat mata ingat di hati. Kada kau ingat di hati, mati itu. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati ada tawarannya. Jangan coba-coba kada sembahyang. Dalam hadis 15 macam siksaan orang kada sembahyang. Di antara 15 nanti di alam kubur akan digigit ular. Apabila ular itu menggigit, cukup wisanya, sakitnya untuk 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan.
kayak pepanjangnya. Namun berjalan di kepalanya bulan Rajab hanya sampai ke buntut bulan Syaban. Kira-kira panjang ular itu kepalanya di hadapan mandua, buntutnya pas di hadapan rumah Ayu Tinting. Itu kalau mematok sakitnya 60 tahun. Kita sekamar dengan ular sambur yang panjang 2 meter kita berani. Ular sambur berana di bawah ranjang, kita goreng di atas kamar pakai wanila. Ada ini bukan ular sambur di bawah belum tentu nyambur, tapi kalau ular nang di kuburan itu pasti mematok. Kalau kita ada sini pasti dipatoknya dari tawanan. Kalau ular sambur belum tentu menyambur, maka lumbun kita ada kawan. Kamu di kuburan kamu ada lumbun, ada obegera empatinya aja. Papat di lutong pulang tuh, ada bakatang pulang tuh, kepala banget juga anak buah. Ayat kayak gitu, nang arang pulang tuh, cari di pajarnya jajaknya pulang. Ular mahadang, makanya kita jangan ke sembahyang. Tapi kalau sembahyang dipelihara, kata Nabi 5 macam kemuliaan. Satu di antaranya yarfa'an hudirkal aisi, hilang rasa sempit dalam kehidupan. Kita merasa nyaman hidup, lapang dada, ada mengeluh. Diberi Allah hujan, alhamdulillah. Kami bisa hukum. Kasih bapak hujanan. Kalau dikasih hujan, alhamdulillah. Banyak ada nukar, gratis langsung dari langit. Dikasih panas, alhamdulillah. Jalan gak ada berdebu. Dikasih Allah sugih, alhamdulillah bisa nyumbang. Dikasih Allah susah, nasiblah. Mau diapakan? Jangan mengeluh. Lagi kan sugih, susah sama aja. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan aja. Mana ada sejarahnya orang susah minum secawan, orang sugih seimbir. Itu sapi. Cuman beda-beda kan. Kalau orang susah minum baju putih, kalau orang sugih teh telur. Nah, ini cuma bedanya. Ada jawabannya kan beda tapi sama pada secawan. Orang susah makan sepiring, orang sugih sepiring juga. Mana ada sejarahnya orang susah makan sepiring, orang sugih makan sebaskom. Orang susah tulang undangan, kopiah sebuting. Orang sugih syuting aja. Mana ada sejarahnya orang susah pakai kopiah syuting, menang sugih bertumpang tujuh. Itu bukan orang sugih, itu orang hubungan. Apa kita sibuk banget? Santai saja. Sawit mahal, alhamdulillah. Sawit murah, gak ada masalah. Kenapa? Kita ada kabut. Kita ada kabut mengeluh juga. Meliset. Nah, sembahyang dijaga. Insya Allah hidup pada banyak mengeluh. Dijadikan Allah nanti anak kita bungas, cantik, gagah, kayak aku lagi haloi. Alhamdulillah. Dijadikan Allah anak kita sekali lahir, ya Allah, rupanya kayak sabut berendam. Lakan kebahagiaan kan tidak dijamin dari gagahnya. Banyak orang gagah hidup kada menjamin lebih bahagia daripada orang yang kada gagah. Kadang-kadang anak kada gagah bahagia selama-lamanya. Sekali menikah kada bercerai lagi. Kenapa? Ya takutan cerai, mau cerai bisa dapat lagi. Lagi. Betul bercakap nih. Lagi ya. Orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas pun kada menjamin dapat lagi gagah. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas. Contohnya aku. Aku nih orang bilang ini gagah. Bukan orang tungkal saja. Orang Banjarmasinnya bilang nih gagah. Saya alhamdulillah tahatus bin nikmat 12 hari di Banjarmasin. 30 tempat termasuk saya mengisi di SMA 7. SMA 7 itu sama di lapangan. Panas hari kada bergisir dia. Panas itu yang hadir 4 agama di sekolah itu nang sekolah 4 agama yang mengajar pun gurunya 4 agama dan hadir keempatnya. Waktu saya mengisi itu hadir hari panas ke negara ada masalah itu saja orang bilang mirip Afgan. Pergi ke kandangan orang bilang mirip Afgan juga. Akhirnya saya ceramah 16 menit cuma gambar setengah jam. Jadi kalau begitu tahu berarti ulun ke Kalimantan dan berceramah lagi gambaran aja. Ada payah lagi. Kenapa? Katanya mirip Afgan salahnya. Sampai ulun ini kita tahu kalau ulun ini gagah. Ada sadar aku ini kalau gagah ada sadar. Akhirnya usulullah santri coba bang putarkan video Afgan itu kayak orangnya. Ada suara Afgan. Sekalinya melihat saya Afgan bernyanyi pakai kacamata agak pelubak pipinya. Judul nyanyi kehilangan cinta. Sekali
aku perhatikan dasar mirip orang di ibarat dua tahun orang. Lagi ya, tuh bibirnya di belakang. Orang dapat laki gagah, ada menjamin lebih bahagia daripada dapat laki kada gagah. Ada menjamin. Kadang-kadang berisi laki gagah jantungan. Kenapa? Sebab hanya dikuruhin orang laki merangut dah. Coba tarai kalau laki kada gagah, dipandiri orang gitu. Siapa nak handap? Yang masih hidup tanah, mati belum Tuhan mati dah jantungan terus. Kalau laki gagah di malam minggu habis nerima telepon, pergi dia pakai Honda NMAX, pakai parfum Casablanca, tidak gembira, mesti istrinya curiga. Kemana dia? Sampai jam 1 malam di malam minggu kada boleh. Istrinya gelisah. Teleponnya sekalinya apa? Nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, dimatinya. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Ada nyanyinya ada. Sekalinya ambil cawan, hendak minum, kelepasan pecah. Pertanda apa ini? Itu ada di film Indosiar. Biasanya kalau bininya megang gelas pecah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa aku tahu? Aku nonton. Coba kalau bisa laki kada gagah. Jangankan jam 1 malam kada boleh, 2 hari kada boleh kan masalah. Melarang pada rumah kamu di rumah Haji Sidin. Yang penting kiriman datang. Makanya kebahagiaan tidak diukur dari rupa, hidup tenang saja. Rezeki kada usah gelisah. Yang penting kita berdoa, berusaha. Kalau ini rezeki kita kayak aja sampai aja tuh. Tapi kalau kada rezeki kita kada mau dihadapi kada makan. Jadi saya mengurus acara haulan. Hendak mendak di mana mendak kiai ini hagin acara haulan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sekalinya ke tengah harian saya nyopir mobil, kata kawan saya kita makanan dulu ke rumah makan Gintosuri berempat kami. Maka saya kada ada rencana makan di warung, cuman cari-cari duit di kantong. Alhamdulillah terbawa 280.000. Saya pikir uang berempat cukuplah, karena saya pikir kawan ini makan kayak saya. Kalau dia ngambil ikan bekang, rupanya kada lihai tangannya nyebelah piring ke piring lain. Wah, musibah hal ini. Sekali sudah dudukan. Kawan yang sikong nelpon kawannya. Lagi di mana? Di pasar. Kita gabung sini katanya. Makanan. Soalnya datang bertiga, jadi bertujuh. Duit 280. Sekali dihidangkan ikan senangin, nyeberang piring. Seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Wajah ini kalau digawil nih, ya ada 50.000 sih kong. Undang galak nang sakit keluar. Kayak kampung pesangan nang panas keluar. Pikir hati, mudahannya kada melihat undang galak. Makanya melihat, atau piting juga matanya. Hampirnya undang galak. Cap ikan senangin. Ada sisanya lagi 2 ikong. Habiskan katanya. Nyaman menghitung. Iya, menghitung nyaman. Duit kawan ini mana nasibnya. Akhirnya terpaksa ulun mengimbangi makan gulai jingkol. Kata kawan, ngapain gulai jingkol? Tak aku hobinya ini. Ada kan hobi itu nih, nasib duitnya keluar. Kamu nak 4 ayam kampung kan cukup duit. Sekalinya kada lama datang ke-4 pulang. Ada sikong anggota Dewan Haji Asep. Nah, aku bawa Jakob gabung sini. Ada jumpa sah biar jangan sekalian. Ada cukup duit. Sudah bergabung 11 orang, habis makan aku panggil. Itu makan Jakob. Dia saya usah Ustaz. Ada yang itu makan, aku yang bayar. Kan usah Ustaz ya. Yang dihitung. Dalam hatiku siapa yang bongol bayar. Kamu ini, kamu juga gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Kita kada berduit itu jangan dinampakkan. Jadi sudah kada berduit dinampakkan pula tekor 2 kali. Aku gaya orang sugih lah. Itu dibayarkannya. Setelah kulik menyesal kok. Siapa tahu dibayari, siapa ngomong makan jingkol. Aku yang menggohet kedua ikan senangin. Memang rezeki kita jingkol dulu. Makanya kita tenang saja lah hidup nih. Kalau kita ada rezeki, ada hajat tuh. Saya kulik di Banjarmasin. Saya kan bilang dengan panitia, ulun kedapati bisa di pesawat namun di kuir HP itu mencari ihak, ada bisa. Jangan ihak adul, ada pencarian kok. Jemput kalau mau jemput, akhirnya dijemputnya ke Jambi.
boleh diantar. Karena saya singgung, saya bilang kalau datang dijemput boleh kada diantar, itu bidan beranak. Nah, kalau bidan beranak, bidan ambili, kalau sudah beranak boleh seorang. Terpaksanya mantar. Jadi mantar sampai ke rumah, saya bawa ke Tembilahan hari Senin tadi. Dia nak ziarah ke Safat, siap singgahlah di Hidayat. Sakarnya sampai di Hidayat, rupanya Bapak Bupati dari Tembilahan membawa rombongan Pekanbaru pakai bot yang mewah tuh. Bot nang senangin tuh, abah senangin, bukan senangin, abahnya nang kanal tuh. Sama-sama membaca Yasin, sama-sama berdoa. Habis tuh Bupati kenal, akhirnya diajak pakai bot sedih. Saya bilang jangan, ulun kadhendak, ulun pakai bot dari Sapat saja. Dia cuma nolak, hati dengan hendakan. Nah, cuma nak membuktikan ada dari rezeki saya naik botnya. Saya tolak sudah, tapi kan mau. Cucunya Tuan Guru Sapat itu, zuriatnya, diganding sini aku harus masuk ke dalam. Ada videonya tuh, diganding masuk ke pelabuhan. Nangarannya rezeki ditolak pun kada bisa. Kada terbayang saya ternaik buat bupati itu dari Hidayat sampai ke Tembilahan. Itulah rezeki yang Allah takdirkan. Tadi jingkol makanan di hadapan dasarnya kita makan. Ini yang kada diduga malah dapat. Makanya rezeki nasib sudah Allah atur. Yang penting kita hidup tenang. Amalannya sembahyang jangan ditinggalkan. Sebelum Nabi diberangkatkan, terlebih dulu dimasukkan dalam dada Nabi Hilman, sifat penyantun, kada gampang marah, kada emosian. Nabi pemaaf, lapang dada. Makanya kata Imam Hatim Al-Asam, kalau kita hidup hendak tenang, bilang dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau orang salah maafkan. Yang kedua, kita jangan balas salah, karena kalau kita balas salah mesti terlebih. Orang bercakap jahat dengan kita membalas bisa lebih. Ada pang kisahnya. Orang kampung tulak ke tungkal, ke pasar, pakai kumpung, mahadang banyu dalam, bergantung di Jerembah. Musim durian, tukar durian sidin, urak kacang, kepingin buka din durian, mongkong makan durian dalam kacang. Kemudian ada kumpung namanya datang, terlewat laju tertumbuh kumpung sidin, terjungkang sidin, terkipai durian di tangan, saring sidin, keluar dari kacang. Ngapa kau tumbuh kumpung kau di sidin? Kata yang biasalah Pak, kayu sama kayu bantam. Ambilnya kulit durian tuh, kau makannya kamu hanya, ngapa Pak, kau kerukutkan kulit durian kamu aku. Biasalah Pak, kulit sama kulit bantam. Kulitnya, nah satu kan kulit muha, satu kulit durian. Kan kalau kita membalaskan lebih, orang buat salah kumpung cuman lingsak, sekali membalas, muha kawan rakai. Makanya yang bagus tuh jangan dibalas. Marah, maafkan saja. Nabi itu ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi itu paling penyantun manusia, tapi paling pemaaf, paling berani, tapi paling pemaaf. Yang kedua, wa ilman. Ditanamkan ke dalam dada Nabi ilmu. Makanya kalau kita hendak selamat, tuntutlah ilmu. Masa muda, subhanul yaum rijalul ghadi. Pemuda sekarang ini bakal menjadi pemimpin di masa akan datang. Di Banjarmasin itu, orang menuntut ilmu di Guru Bahid, itu 5.000-an yang hadir. Hari hujan lebat, ada bergerak jemaahnya. Kalau hari ini hujan lebat, tipis harapan. Tipis. Saya kira malah dikit berundur jauh belakang. Di sana jarang kedudukan ini kada bergerak. Kenapa? Orang manis menuntut ilmu. Saya tulak ke daerah Handil Bakti apa namanya tuh. Itu saya ngisi di situ, kiainya hadiran. Kiai Nangalih diundang ke tunggalnya hadir. Kenapa? Mendapatkan manfaat hadir di majelis ilmu. Pergi saya pulang malam kedua di tempat Guru Nopal yang sering ceramah ke Tembilahan. Itu yang hadir di belakang saya duduk di pintas itu, kata Guru Nopal, Habib tidak kurang 30 orang. Maka Habib tuh pulang dah. Kemudian kiainya lagi, kenapa? Karena orang memuliakan ilmu. Nabi itu sebelum berangkat dikasih ilmu, bahasa isyarat, kalau hendak selamat itu muliakan ilmu, muliakan orang yang berilmu. Makanya sidin hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Pergi saya pulang ke daerah Kandangan di Palangkaraya. Pergi di Palangkaraya itu Habib datang berapa orang, kiai datang, termasuklah ading Guru Bahid, Guru Abdul Salam yang pernah ceramah di Pondok Pesantren Sainani. Beliau hadir, sudah terlambat datang beliau. Imbah ada ceramah, tinggal makanan, karena beliau mengisi acara datang. Kenapa? Karena ingin
mendapat kemuliaan ilmu. Saya pergi di kandangan, itu kiai dua nang tuha banget. Kukira bertuntun masih, ulun nak menuntun. Ada ingkat gue aja, ini bekindong, majindong kan kawal bekindong. Ke sebelah tanganku sakit, bekindong datang. 90-an umur sidin, nah dikindong. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu. Makanya kalau kita ingin mulia, ternyata orang memuliakan ilmu. Ternyata orang selalu hadir dalam menuntut ilmu dengan ikhlas. Tapi ada syaratnya supaya mendapatkan ilmu yang manfaat. Pertama, kita tidak boleh ingkar dengan guru kita. Tanamkan guru kita di dalam hati kita. Letakkan guru di hati kita. Jangan ingkar, walaupun kita tidak sependapat. Kita tidak bersependapat dengan guru, tapi jangan pernah menyebut guru jelek, jangan. Jangan ingkar kayak saja. Karena menurut kita salah, tapi betul sih Din. Ada kisah di Jawa Timur sana. Orang tuha kiainya sudah ditanya orang kampung, bolehkah berkorban sapi seekor orang belapan? Karena ini banyak anaknya. Orang berhari kan banyak beranak. Ikan belanak, masak wadi, banyak anak, nambah rezeki. Menwah ini, ikan belanak, masak kuning, banyak anak, nambah paning. Apa ada tambahan paning? Dilarang keluar malam, patang keluar, bulik malam. Yang mamanya ngapain ikan nak keluar malam? Aku aja ada keluar malam kata. Aku keluar patang tadi, cuman bulik malam. Parah lagi. Jangan mama ayo hai kamu nak keluar malam tapi bulik jangan tengah malam, partainya pagi. Dan mamanya ngapa ke pagi bulik? Lah mama kan bulik tengah malam bubuhin pagi. Apa ada minik kepala dibuatnya? Orang dulu kebanyakan anak, kami ading-bading 15 orang. Hayanku paling banyak dah. Soalnya aku tanya di karyawan sana ada guru. Aku tanya berapa ikung anak? 18 je. Makanya aku kayak pabrik surat. Orangnya kurus saja. Rupanya orang kurus ini membahayakan. Makanya hati-hati kalau belajar orang kurus. Aduh, jadi anak aku dan orang belapan tapi siko mana bisa. Tapi kiai menjawab boleh. Kita jangan ingkar. Kita ada sependapat. Pendapat kita sesuai dengan fikih sapi seekor bertujuh. Ini kenapa khilafan? Jangan disalahkan. Teliti dulu. Setelah teliti bujur kiai. Kenapa? Karena di sini kutakuni anaknya yang paling bungsu haloi kah? Halus. Pakaran dah uji sidin anakmu kada kawan naik ke sapi. Kenapa? Sapi itu tinggi kenal. Macam mana guru supaya anakku dapat naik uji sidin? Aku ada usul ikan nukar kambing sikong hakim kejajakan anakmu naik ke atas. Masuk pikirannya berkorban sapi sikong kambing sikong 80 ya. Jangankan 8 sapi sikong 10 orang gin boleh asal tambah kambing 3. 20 gin boleh asal tambah kambing 13. Itu namanya kiai berpolitik namanya. Jadi kalau ada kiai berpolitik, kada salah, kada masalah. Yang ingkar gitu. Yang penting cocok dengan fakihnya kalau hendak dapat ilmu yang berakar. Kadang-kadang guru berkisah, ujar guru, aku bisi hayam 10 ekor, kukurung dalam kurungan. Sekarang bisidin hayamku dalam kurungan 10 ekor. Yang kutanya, kalau lapas 5 berapa? Ujar yang ditanya, 5 guru. Kada aja guru, 6. Kan dia sependapat dengan kita. Masa ayam 10 dalam kurungan, lapas 5 bisa 6. Mana sikongnya? Ada pucung loh pucung sikong. Ada. Jangan disalahkan. Ternyata bujur kiai, aku bisa ayam. Kau ada 10 yang kutanya lapas 5 berapa? Bukan hanya ayam. Ayam 10 selesai dah. Yang kutanya itu kan cerita. Ceritaku ayam 10. Yang kutanya bukan ayam. Lapas 5 berapa? Ya 6, lapas 6, 7, lapas 7, 8, lapas 8, 9. Betul lah Sidin, awak yang bungol. Awalnya kan cerdas. Naslo udah. Ada lagi. Ujar guru, setiap barang jatuh ke bawah pasti mencari ke bawah. Tapi ujar guru, ada barang jatuh ke bawah mencari ke atas. Mana ada guru barang jatuh ke bawah mencari ke atas itu orang berbungulan. Kada bujur. Sekali teliti, apa dia? Ujar guru, hari hujan, rumah bocor, titik di bawah, mencari ke atas, di mana bocornya rumah itu? Nah, kan betul punya kiai itu. Jadi kada bisa, makanya kita nih jangan ingkar. Ujar kiai, setiap barang yang ditabang beranda, apa bertinggi? Ujar nanti beranda guru ai. Ada di sini, setiap barang ditabang bisa bertinggi. Mana ada guru ai? Barang ditabang beranda, pinang tabang beranda, tabang lagi beranda. Ada di sini, ada yang ditabang bertinggi. Jangan ingkar. Ternyata betul
Apa dia? Selor panjang. Selor panjang itu tabang lebih tinggi, tabang lebih tinggi. Yang selor handap jumlah sarai. Akan bujur sidin, makanya supaya dapat ilmu dan barakah, jangan ingkar dengan guru, letakkan guru dalam hati. Pak insya Allah kita menjadi pemuda yang diharapkan oleh bangsa dan agama, sehingga kita mendapatkan hidup keselamatan dunia wal akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita lewat lawas berjemur, nanti lantar pula. Siapa belimbang, siapa bilang belimbing tak masam, sudahlah masam telat pula. Siapalah bilang sempian tak hitam, sudah hitam mengkilat pula. Dan mengkilat kamu baik ampiah. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.